Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini event kita yang kedua untuk praktikum. Jadi pengambilan nilai praktikum untuk yang kedua. Yang ketiga. Jadi digabung dua kelas. Yang pertama adalah kelas 3 IPA 3 IPA 3 dan kelas 3 IPA 5. Event kali ini yaitu bertema tentang alam yang sama-sama sudah kalian buat bersama-sama dan kita pamerankan di acara kali ini dengan poster kalian masing-masing. Untuk masing-masing kelas ada 8 kelompok, karena ada 2 kelas maka ada 16 kelompok kali ini. Untuk masing-masing kelompoknya berkunjung ke stand selain dari stand kelompoknya sendiri. Masing-masing kelompok terdiri dari dua tugas. Tugas yang pertama adalah bagi informan untuk menginformasikan apa yang dia maksudkan atau apa yang ingin dia sampaikan mengenai posternya, hasil kerja kelompoknya. Sedangkan tugas yang kedua adalah tim dari kelompok sendiri yang bertugas sebagai observer, berkunjung ke stand-stand lain dan mendengar apa yang disampaikan oleh informan dari stand tersebut, kemudian boleh bertanya dan mempertimbangkan nilai yang harus diterima oleh masing-masing kelompok tersebut. Dan hasil dari nilai kelompok tersebut akan dirata-ratakan dan hasil rata-ratanya adalah menjadi nilai masing-masing anggota dari kelompok yang dinilai. Event kali ini tanggal 19 November 2016 dengan aturan yang sama, yaitu semuanya bagi observer harus berkunjung ke stand lain dengan mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh informan. Kemudian baru setelah informan selesai menyampaikan apa yang disampaikan, baru boleh mengajukan pertanyaan untuk mempertimbangkan nilai tentunya. Setelah itu berkunjung kembali ke stand yang lainnya dan melakukan hal yang sama. Apabila seluruh stand telah dikunjungi, maka observer tersebut telah mendapatkan seluruh nilai dari masing-masing stand yang dia kunjungi, lalu merekapnya kembali ke form informan. Setelah selesai dirata-ratakan lalu dikumpul. Apabila seluruh form telah kembali ke meja saya, maka event berakhir. Baiklah, hari ini event yang ketiga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today I will talk about this picture. Alright, the theme is about the importance to introduce about the environment to the children. And why we take this theme? Because environment is something that we have to know, especially for the children, because the environment is something that can be worse or even greater in the future. It is between both. Is it become worse or is it become the greater? So if we tell to the children, to our sisters, our brothers, for example, this guy in here is telling them about this field, and this is really important because if our young generation didn't know about the importance of environment, they cannot be able to keep it safe, keep it clear, and they will not know that they will need it in the future. And I think that's why we choose this theme. And also, you know that the environment today, we can see a lot of people throwing the rubbish away and not in the bin. and if the thing is that we choose this theme because we want to make people know that to make them sure that environment is something they have to keep it together and not be worse. So that's why we have to keep the environment, and that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman-teman semua, selamat datang ke stand kami, yaitu kelompok 5. Dari tema kami yaitu mengurangi pencegahan polusi udara, kami mengangkat judul Bebas Polusi Ciptakan Udara Segar dengan bersepeda. Nah teman-teman semua, seperti kita telah ketahui bahwa semakin meningkatnya perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Salah satunya adalah transportasi. Nah seperti yang telah kita ketahui, transportasi saat ini sudah sangat modern. Contohnya saja sepeda motor, mobil, kereta api dan lain sebagainya. Nah, dari segi kendaraan modern saat ini sangat memberikan dampak positif bagi kita karena kan kegiatan kita sangat padat. Ini dapat meningkatkan jarak dan waktu kita. Tetapi dari segi dampak negatif ini juga tidak bisa dielakkan. Salah satunya adalah pencemaran polusi udara. Nah, kalau misalnya polusi udara ini memang benar tidak hanya disebabkan oleh transportasi saja, juga bisa dari mesin industri dan lain-lainnya. Tetapi transportasi ini juga sangat berperan dalam meningkatkan pencemaran di udara. Nah, bahkan data dari WHO saja pada tahun 2009 menyatakan bahwa 800.000 orang itu mati dalam satu tahunnya itu akibat pencemaran polusi udara. Jadi memang pencemaran polusi udara ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Salah satunya dapat menyebabkan ISNA, yaitu infeksi saluran nafas atas dan gangguan saraf lainnya. Nah, maka dari itu kami menunjukkan ide kepada teman-teman semua alternatif untuk mengurangi polusi udara di lingkungan ialah dengan bersepeda. Bersepeda ini sangat positif ya bagi kesehatan ya. Kalau misalnya kita tinjau dari kesehatan, bersepeda ini dapat menghilangkan stres dalam kegiatan sehari-hari, kemudian juga sebagai salah satu olahraga kardiosarvatif ya untuk meningkatkan aliran peredaran darah gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi ekonomi, bersepeda ini dapat mengurangi biaya kita dalam beli minyak gitu kan, lebih hemat juga kan. Habis itu juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas. Dan juga dampaknya itu kan kalau misalnya kita menggunakan sepeda motor itu lebih besar ya, efeknya itu kan lebih besar. Tapi kalau misalnya bersepeda, kecelakaan sepeda misalnya contohnya itu kan tidak terlalu berat dampaknya gitu kan. Juga kalau misalnya kita lihat dari segi lalu lintas itu dapat mengurangi kemacetan. Nah teman-teman semua, maka dari kelompok kami, kelompok 5, kami menyimpulkan bahwa karena kita di zaman modern, maka seperti ini tidak bisa dilakukan lagi. Sepeda motor itu kan sangat dibutuhkan ya. Tetapi misalnya kita hanya berkendaraannya cuman singkat, maksudnya mungkin seperti ke swalayan dekat rumah, kita kan nggak perlu menggunakan sepeda motor, bisa menggunakan sepeda saja. Jadi kami berikan alternatif mengendarai sepeda untuk mengurangi polusi udara. Terima kasih telah berkunjung ke stand kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di stand kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili dari teman-teman saya, yaitu ada Anissa Fera, Muhammadiyah Taufikur Rahman, Wulandaria, dan Zarul Arifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami yang berjudul Tangan Kecil Tak Terlihat. Mengapa kami mengangkat judul demikian? Karena pada zaman modern ini banyak masyarakat yang menganggap memandang kaum muda dengan sebelah mata saja. Masyarakat ini menganggap remaja ini dengan kenakalannya. Jadi kenakalan remaja ini lebih terkenal, seperti kebut-kebutan di jalan yang menyebabkan polusi udara dan membahayakan pengendara di sekitarnya. Kemudian contoh lain, atau sekedar nongkrong bermalas-malasan di warung kopi. Jadi kalau kita nongkrong di warung kopi itu yang malas-malasannya nih ya, pernah nggak kalian lihat orang yang merokok di warung kopi? Itu salah satu termasuk pencemaran lingkungan juga kan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, bukan hanya sekedar lelaki yang merokok di warung kopi, tapi juga ada wanita. Pernah dengar seperti itu? Wanita juga merokok, itu sangat tidak etis. Bahkan yang mengkhawatirkannya lagi, generasi muda sekarang ini terancam dengan bahayanya narkoba. Narkoba ini sangat berbahaya bagi generasi muda karena dapat merusak pola pikir generasi kita sekarang ini. Bagaimana kita akan membangun bangsa dan negara kita apabila pola pikir kita saja sudah rusak? Demikianlah anggapan dari kebanyakan masyarakat tentang remaja. Akan tetapi
Tetapi pernahkah mereka melihat sisi lain dari kaum muda yang mungkin tak tampak? Tidak sedikit dari kaum muda yang berhasil menciptakan penemuan yang bermanfaat bagi lingkungan. Memang tidak banyak remaja yang memperdulikan masalah lingkungan ini. Karena itu kami menyebut mereka yang peduli itu sebagai tangan kecil tak terlihat. Pemikiran masyarakat ini, perbuatan positif mereka ini yang melindungi lingkungan ini tidak tampak oleh masyarakat ramai. Kenapa? Karena masyarakat sudah menganggap kalau remaja itu emang nakal, ya, ngerti? Meskipun hanya sedikit orang yang memperdulikan lingkungan, tetapi mereka tetap konsisten menjaga lingkungannya. Hal itu tidak hanya bermanfaat pada diri dia saja, tetapi juga sekitarnya kan. Kalau misalnya ada contohnya seperti Reda Taufikur Rahman ini, dia sedang menyapu halaman yang bukan halaman, ini pinggiran jalan. Sampahnya ini sebenarnya sudah berserak karena dia nyapu, kemudian dia masukkannya lagi ke dalam tong sampah ini. Sungguh mulia ya perbuatan Reda Taufikur Rahman ini. Dia sangat peduli terhadap lingkungannya.